Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Handayani dengan NIM 2003220 dari kelas D, jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu analisis rancangan. Untuk mempersingkat waktu, berikut paparannya. Tugasnya yaitu adalah membuat aplikasi yang berisikan 10 file dan 10 data yang akan diinput. Yang pertama adalah kita masuk ke Microsoft Access, lalu kita Black Database, lalu kita klik icon yang berbentuk file. Selanjutnya kita akan simpan. Latihan 1 dengan nama rumah sakit. Selanjutnya untuk save as type-nya itu kita pilih yang format 2000. Kita klik OK. Langsung saja kita buat masuk ke Create untuk membuat tabelnya. Langsung saja kita masuk ke menu View. Untuk nama tabelnya yaitu resume medis. Sebagai informasi, untuk database kita itu tidak bisa menggunakan tanda spasi. Jika ingin menggunakan spasi, kita harus bisa menggunakan tanda datar saja. Kita klik OK. Di sini kita akan membuat filenya dari tabel. Yang pertama adalah nomor rekam medis. Yang kedua adalah nama pasien. Selanjutnya tanggal lahir. Jenis kelamin. Selanjutnya adalah alamat. Tanggal masuk. Tanggal keluar. Diagnosa. Tindakan dan dokter penanggung jawab. Untuk rekam medis, data type-nya kita menggunakan teks. Untuk nama teks juga tanggal lahir kita menggunakan date and time. Jenis kelamin teks, alamat teks, tanggal masuk, and time, tanggal keluar. Nah, untuk merekam medis, sini kita menggunakan 6 angka. Untuk nama pasien 50. Untuk jenis kelamin 15. Alamat 50. Diagnosa 20. Tindakan 50. Dokter kita menggunakan juga 50. Setelah itu kita langsung saja menuju ke bagian menu View. Di sini kita akan menginput data-data
dari yang akan kita input. Di sini saya akan menginput 9, sisanya nanti saya akan input di aplikasi yang saya buat. Dokter untuk pasien saya berikutnya itu atau sama saja, saya akan mengisi 9 atau 8 sisanya. Karena database atau Visual Basic tidak bisa berjalan ketika Microsoft Access masih berjalan, artinya tidak bisa terhubung. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Basic untuk menjalankan atau menghubungkan Visual Basic antara Microsoft Access. Ini kita pilih yang paling bawah, lalu yes. Di sini kita akan menambahkan satu form. Nah, yang pertama toolbox yang akan kita gunakan adalah toolbox label untuk field yang kita buat di akses sebelumnya. Di sini kita memerlukan 10 label karena ada 10 field yang kita buat di akses. Nah, di sini sudah ada 10 label. Untuk mengganti label sesuai dengan field yang kita gunakan, kita masuk ke properties, lalu kita ke menu caption. Ini kita ganti sesuai yang kita buat sebelumnya. Satu adalah nomor rekam medis, label 2 merupakan nama, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah mengganti filenya sesuai yang dibuat sebelumnya di akses. Selanjutnya, toolbox yang kita gunakan selanjutnya adalah toolbox textbox. Textbox untuk file yang bertulisan teks. Nah, untuk tanggal kita tidak menggunakan textbox, tapi kita menggunakan pixel. Begitupun seterusnya. Nah, untuk toolbox selanjutnya kita menggunakan toolbox ADDC. Dan data grid. Selanjutnya kita juga menggunakan toolbox command button. Ini kita menggunakan 2 untuk save dan pencarian. Yang selanjutnya kita lakukan adalah yang pertama mengganti command atau caption menjadi save. Yang kedua kita ganti menjadi print. Nah, selanjutnya untuk LDC kita klik kanan lalu masuk ke properti, kita pilih yang wheel. Di sini kita pilih yang Microsoft Chat 4,4, kita next. Selanjutnya kita masukkan file yang sedikit buat diakses. Connection. Ini
record source. Ini kita pilih yang mutable, lalu itu kita oke. Selanjutnya untuk data grid-nya kita klik, baru kita menuju ke properti data source, lalu kita hubungkan dengan InnoDC1. Selanjutnya data grid kita klik kanan, lalu pilih refine file, kita yes. Nah, selanjutnya untuk mengaplikasikan menu save dan find, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan perintahnya. Yang pertama adalah with InnoDC1 record set. Selanjutnya on error. Selanjutnya titik lagi, baru move trace, titik lagi, find spasi tanda petik 2, nomor rekam medis sama dengan spasi tanda petik 1 tanda petik 2, spasi lagi tanda, dan selanjutnya teks 1 titik teks, lalu kita ulang perintah yang kita gunakan sebelumnya, tapi kita balik. Yang pertama sama dengan tanda petik 1, ditutup dengan tanda petik 2. Selanjutnya if jika tidak ada tanda titik change, kita buat messenger box tanda petik nomor RM sudah akhir dengan tanda petik, lalu kita enter lagi else titik 2 add new, enter lagi. Di sini kita akan memasukkan file yang kita buat dengan diawali dengan tanda seru, nomor RM sama dengan jika kita menggunakan teks, kita menggunakan teks 1 titik teks. Jika kita menggunakan DT picture, kita gunakan DT picture titik visual. Nah, untuk tanggal lahir kita gunakan DT Victor follow. Saya di sini kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Begitupun seterusnya. Nah, di sini saya sudah mengimport semua filenya. Selanjutnya itu kita gunakan lagi titik baru update, enter, kita tutup if-nya dengan if, enter lagi. Untuk errornya itu on error go to dengan angka 0, enter lagi. Untuk mengakhiri with-nya dengan
and wait. Seperti ini. Setelah itu langsung saja kita masuk ke menu view, lalu klik objek. Nah, kita coba jalankan. Yang pertama, kita masukkan nomor rekomendasi yang belum ada pada yang kita buat sebenarnya pada mikroskop tes. Lalu kita klik save. Nah, kalau begini artinya nomor rekomendasinya sudah tersave. Kita close saja. Untuk membuktikannya, kita masuk ke akses untuk melihat apakah datanya benar-benar tersave. Nah, di sini sudah ada penambahan nama rekomendasi medis sesuai yang kita upload sebelumnya. Selanjutnya, ini saja kita kasih keluar saja untuk menu find-nya. Sama dengan cara yang sama, kita klik 2 kali. Lalu untuk memudahkan yang perintah sebelumnya, kita copy saja. Copy. Yang kita hapus di sini adalah yang pertama on errornya, langsung next. Selanjutnya yang kita hapus adalah if not, yang sudah kita ganti dengan belum ada. Teknik hapus. Untuk profilnya kita balik ke tanda seru, nomor rekomendasi di depan, di belakang, sedangkan teks 1 teks di depan. Tentunya seperti ini. Sama dengan seru nomor yang begitupun seterusnya. Nah, seperti ini. Di sini saya sudah mengubah semuanya. Selanjutnya yang kita hapus adalah update-nya dan on error-nya. Setelah itu sama saja kita masuk ke menu view, baru objek. Nah, kita coba jalankan. Yang pertama, jalankan, kita masukkan nomor rekomendasi yang ada sebelumnya. Lalu kita, nah di sini sudah muncul nomor rekomendasi yang kita masukkan, artinya menunya sudah tersimpan dengan baik atau menjalankan dengan baik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara membuat aplikasi dan menghubungkan antara
Microscope akses dengan aplikasi yang kita buat, yaitu visual, menggunakan aplikasi Visual Basic. Itulah tadi dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.